Oke guys, sekarang kita akan bahas head unitnya Sony ya, yang seri paling tinggi ya, 10,1 inch. Nah, kita bisa lihat ini dapat apa aja. Saya akan terangin. Nah, pertama dapat remote ya, remote dari Sony. Nah, ini juga dapat ada bracketnya, ini jangan sampai hilang ya. Ini buat pasangan layar ke bodinya head unit. Ada bautnya juga. Ini untuk bautnya layar ke head unit, body head unit. Nah, ini juga semuanya penting ya. Ini juga covernya layar ke head unit. Ini semua penting ya, harus dipasang semua. Kalau enggak dia displaynya atau ininya nggak nyala. Oke, ini antena GPS ya. Ini harus dipasang juga karena kalau nggak ada ini nggak bisa. Jadi posisi GPS untuk biasa CarPlay, Android Auto, Google Maps-nya nggak presisi. Ya. Ini juga kita dapat soket pre-out-nya, pre-out ke amplifier-nya. Ini subwoofer, front, rear sub ya, semuanya ada. Dan ini juga soketnya, soket untuk kabel strum, terus kabel ground, dan ya speed sensor, parking brake ya, untuk remote out juga ke amplifier. Dan ini jack untuk modul steer ya. Dan ini mic untuk telepon Bluetooth. Dan ini juga dapat kabel USB. Nah, ini USB terbaru ya, USB-C ya. Jadi high speed ya, untuk ngecas apa lebih cepat ya ngisinya. Oke, kita lihat sekarang belakangnya body dari head unit ini. Kita bisa lihat ini di belakangnya ini soketnya, ini mic-nya, ini kepala antena radio untuk radio. Nah, ini antena GPS, ini remote-nya, steering wheel, oh ini soket, dan ini USB-nya. Oke, kita bisa lihat ini ya, ini ukurannya 1 din, jadi lebih fleksibel lah untuk berbagai macam mobil seperti mobil Toyota Race ya, Innova ya, dan lain-lainnya. Oke, kita sekarang pindah ke layarnya ya. Layarnya ini cukup bagus ya, menarik, elegan. Ada logo Sony di sini dan logo IS di sini samping. Nah, ini kita bisa lihat ya, bezel-less ya, nggak ada tombol satupun di sini ya, kelihatan hitam kalau mati. Nah, hanya tombol di atasnya doang sembunyi ya. Desainnya sih cukup elegan ya. Nah, dan ini juga kita bisa adjust naik turun ya, terus sama atas bawah bisa ya, bisa angle. Oke, mungkin kalian penasaran kan displaynya seperti apa. Nanti kita akan pasang, kita akan kasih lihat displaynya seperti apa, GUI-nya. Oke. Oke guys, ini kita akan tes beberapa format ya, format file lagu. Kita akan tes jalan apa enggak nih. Yang paling umum sekarang kan kebanyakan di play kan format WAV, format FLAC, sama yang paling resolusi paling tinggi itu DSD ya. Nah, saya kan udah coba nih copy ke USB. Nah, jangan lupa guys, kalau punya head unit ini mungkin USB-nya harus USB-C atau
beli adaptornya dari C ke A ya. Nah ini kita lihat. Nah ini kita bisa lihat nih yang tes. Nah saya udah copy nih flag 24 bit 192, bisa nggak? Ternyata bisa ya guys. Nah saya nggak suaranya saya nggak gedein karena buat nerangin bisa apa enggak, jadi nggak keganggu suaranya. Nanti kalau hasil suara kita akan buat demonya untuk full Sony ya. Nanti kita akan review lagi nanti di video berikutnya. Oke, ini di flag kan udah 192 24 bit. Ini udah cukup tinggi ya resolusinya. Hampir nggak semua head unit bisa. Nah ini DSD juga nggak semua high end head unit juga bisa baca. Ini bisa baca DSD ya. Nah yang ini WAV 16 bit 441 kilo ya. Jadi ini hampir semua file dia bisa baca, nggak masalah. Oke, nanti kita akan coba koneksi ke CarPlay. Nah kita akan koneksi CarPlay, simple aja dengan Bluetooth. Ini ada ininya, tipenya XAV9500ES. Nah udah nyambung, kita bisa lihat. Nah di sini koneksi, muncul ini CarPlay. Udah, kita bisa lihat. Ya, bisa Google, Spotify. Nah, di sini bisa di sini. Oke guys, sampai di sini dulu sebagian besar saya review tentang head unit Sony ini. Nah tentu aja kalau sebuah produk pasti ada kebanyakan lebihnya dan kekurangannya juga ada. Nah saya akan info sedikit kekurangan tentang head unit ini. Memang nggak begitu penting untuk sebagian pengguna ya. Ini kekurangannya ya, dia nggak ada AV input, audio video input, HDMI input, dan AV out ya. Jadi dia nggak bisa connect ke rear monitor. Cuman udah sebagian besar sih rear monitor udah bisa standalone ya. Kebanyakan Android sendiri, jadi sendiri-sendiri. Atau kalau mau connect bisa gelombang radio. Kayak gitu aja sih. Jadi kalau menurut saya kualitas head unit ini memang cukup bagus ya. Teknologi chipnya yang baru, yang ISS itu memang banyak juga dipakai competition di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Oke guys, kalau tertarik silahkan mampir ke toko kita. Oke, see you in another video. Bye.